Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Siapa yang lagi lelah? Tenang, kalian gak sendiri. Aku juga sama. Yuk, tarik nafas, ambil jeda, lalu lakukan istirahat. Kamu tidak boleh menyerah. Halo, pendengar semua. Perkenalkan, namaku Nisa, akan menemani waktu istirahat kalian dengan meresensi sebuah buku. Resensi buku ini aku ikut sertakan pada kompetisi resensi buku 3 yang diadakan oleh Podluck Podcast. Di awal, kita udah mendengar tagline lelah. Kira-kira judul buku apa yang akan berkaitan dengan bahasan kali ini ya? Ya, aku akan meresensi sebuah buku terjemahan asal Korea Selatan yang berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gulbewo. Nah, buat para pembaca, udah kenal belum dengan buku ini? Buku dengan cover gambar bunga matahari itu diterbitkan oleh penerbit Haru di tahun 2021. Buku yang bertema self-improvement ini langsung menarik perhatianku ketika pertama kali membaca judulnya di akun sosmed penerbitnya. Rasanya saat membaca judulnya, aku jadi merasa lega karena aku merasa tidak sendirian, serta kebingungan dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin dari semua kestruggleanku selama ini, aku hanya perlu waktu istirahat sejenak saja. Jadi, jujur, saat aku membaca isi semua buku ini, aku tidak menangis, tapi justru aku mendapat kelegaan bahwa, oh, ternyata aku punya teman. Ternyata aku gak sendirian. Saat terlihat lesu, aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Kalimat tersebut merupakan salah satu quotes memorable yang aku dapat dari buku ini. Masuk ke dalam isi buku, di awal halaman ada kata sambutan yang ditulis oleh Dr. Andreas Kurniawan, spesialis kejiwaan. Sebagai dokter psikiater yang menanggapi tentang buku ini, beliau memberikan statement keras bahwa kita harus menjadi baik dulu terhadap diri kita sendiri. Jadi, andai kata bila kita terbentur tembok yang keras, kita masih tetap bertahan, tentunya dengan diri kita yang sangat berharga ini. Lebih jelas lagi gitu ya, aku akan menjelaskan tentang isi-isi dari setiap subjudul yang ada dalam buku ini. Jadi di dalam buku ini itu terbagi ke dalam 3 bagian judul utama, yang setiap satu bagian memiliki sub-subjudul yang akan mewakili setiap kisah-kisah yang dialami oleh penulis, serta quotes-quotes yang dibuat berdasarkan pengalaman hidupnya. Nah, untuk bagian 1 itu berjudul Kau Pasti Bisa Mewujudkan Banyak Hal Meski Harus Jatuh Bangun Berulang Kali. Bagian 2 berjudul Untukmu Yang Kelelahan Karena Selalu Menahan Semuanya Sendirian. Dan bagian 3 berjudul Kesukaan Yang Menunjukkan Jati Diri. Kesemua judul itu memiliki cerita-cerita pahit yang dialami penulis serta pencarian makna hidup saat berada di krisis terbesar dalam kehidupannya. Ketika ia merasa tidak percaya diri dengan dirinya, ketika ia merasa tidak punya hal yang bisa dibanggakan, serta ketika ia selalu gagal dalam kehidupan percintaannya. Semuanya terangkum dengan epik di setiap sub-subjudul. Nah, untuk lebih jelasnya lagi gitu ya, di bagian 1 itu lebih mengulas tentang makna kehidupannya, kemudian tentang keadaan ekonominya yang tidak stabil, kemudian tentang
keputusan-keputusan apa saja yang dia ambil gitu ya sepanjang kehidupannya, serta juga ia menceritakan tentang kecemasan yang ia alami. Terus penulis juga menceritakan tentang mimpi-mimpinya serta menuliskan cara-cara agar ia bisa menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, untuk bagian keduanya, penulis di sini lebih dominan menuliskan kisah romansanya. Terus terdapat juga saran-saran menjalani hubungan yang baik dengan pasangan maupun dengan orang lain. Kalau di bagian ini gitu ya, ada salah satu saran yang aku ingat gitu. Sarannya adalah, dalam sebuah hubungan tidak ada yang namanya benar dan salah. Yang ada hanya ada dua orang yang saling mengartikan satu sama lain, gitu ya. Sebenarnya aku cukup tertohok gitu pada isi bagian kedua ini, karena memang itu semua adalah hal-hal yang sering dialami gitu ya oleh orang-orang, dan it's true, benar keadaannya seperti itu gitu. Kadang mencintai itu emang harus saling mengartikan satu sama lain begitu. Nah, di buku ini juga penulis mengibaratkan ya tentang kebahagiaan gitu. Jadi katanya kebahagiaan itu dapat diumpamakan seperti kita itu sedang lapar. Jadi jika aku suka makan hamburger, kemudian aku bisa membuat hamburger tersebut, maka apapun yang diberikan oleh orang lain itu tidak penting gitu, karena aku bisa membuat makanan aku sendiri, bisa membuat burger aku sendiri. Tapi jika aku lapar dan aku tidak bisa membuat hamburger, maka bahan-bahan yang diberikan oleh orang lain akan sangat berarti bagi diriku, apalagi kalau misalnya burger itu langsung tersaji gitu ya. Tapi jika aku terus bergantung dengan seorang yang memberikan makanan, tentu aku juga tidak akan berkembang. Maka penting sekali untuk bisa mengatasi rasa lapar sendiri. Artinya dari perumpamaan itu adalah kita semua gitu ya, harus bisa mengatasi segala hal yang ada pada diri ini. Boleh mencoba, boleh gagal, tapi harus bangkit lagi, karena tidak akan ada orang yang puas dengan kehidupannya. Semoga hati dan pikiran kita semua bisa lebih tenang agar kita bisa bahagia. Itulah definisi bahagia yang sebenarnya. Kemudian di bagian ketiga itu isinya lebih menjelaskan tentang krisis kepercayaan diri, yang mana ia mempertanyakan tentang eksistensinya sebagai manusia serta tentang mimpi-mimpinya juga. Kemudian penulis juga menceritakan mimpinya untuk bisa jadi penulis itu gak mudah gitu. Ia pernah kuliah namun gak lulus gitu. Ia juga pernah membangun usaha pakaian lalu tidak berjalan dengan lancar gitu, dan masih banyak lagi kerikil-kerikil kehidupan yang ia alami. Namun ia selalu teringat, jika ia merasa menyerah dan hancur, maka dua katanya, yaitu diri kita sendiri, serta kedua orang tua kita yang telah membawa kita ke dunia ini. Ia harus bersyukur dan keadaannya meski tidak sempurna, tapi kehidupannya harus tetap berjalan. Gilbert menulis 3 hal yang diperlukan untuk berubah. 1. Keinginan. 2. Waktu. 3. Keyakinan bahwa kau bisa berubah. Wah, pokoknya buku ini recommended banget untuk kalian baca di waktu senggang kalian gitu ya.
Dan sejauh ini aku merasa buku ini emang ramah untuk dibaca, terus membuat kita jadi healing, membuat kita jadi tersadar gitu, dan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil gitu dari kisah penulis ini. Mungkin sekian resensi buku yang bisa aku sampaikan kepada kalian semua. Semoga kita semua selalu bahagia selalu. Sampai jumpa.